Halo, perkenalkan, nama saya Archanjela Gendis. Saya adalah mahasiswa Periklanan Kreatif B di Universitas Indonesia. Nah, selama magang di Hakuhodo Digital, saya belajar untuk menjadi account eksekutif dan juga bertugas sebagai penghubung antara klien dan juga tim internal. Nah, di dalam video ini, saya akan mengevaluasi collaboration campaign antara Biore dan juga Uniqlo yang saya kerjakan. Berjudul Biore x Uniqlo Spring Summer 24 UV Collection. Nah, proyek ini itu bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya perlindungan UV sehari-hari. Nah, saya akan mengevaluasi beberapa aspek mulai dari client brief, strategic plan, hingga eksekusi infografis termasuk keberhasilan, tantangan, dan juga rekomendasi yang dapat diimplementasikan di masa mendatang. Untuk overview project ini adalah kolaborasi antara Biore melalui produk UV Aqua Rich dan juga Uniqlo dengan UV Protection Collection-nya mereka. Nah, tujuan campaign ini adalah untuk mengedukasi audiens tentang pentingnya perlindungan UV sekaligus untuk mendorong mereka untuk menjadikan kedua produk ini sebagai solusi sehari-hari yang saling melengkapi dan juga praktis. Nah, untuk target audiensnya sendiri, itu ada generasi muda usia 18-35 tahun yang peduli pada kesehatan kulit dan juga mencari solusi perlindungan UV yang praktis. Sebagai account eksekutif, tugas saya meliputi memastikan ekspektasi klien terpenuhi, mulai dari konsep kreatif hingga output akhir. Yang kedua adalah menjaga komunikasi antara klien dan juga tim kreatif untuk menyelaraskan visi campaign. Dan yang ketiga, mengawasi timeline project mulai dari revisi hingga approval konten. Nah, untuk collaboration ini memiliki potensi besar. Namun, beberapa tantangan strategis dan eksekusi ada beberapa yang masih perlu dievaluasi. Nah, oke, masuk ke evaluasi client brief. Client brief yang saya bantu susun, menurut saya sudah cukup detail dalam menetapkan visi dan misi kampanye. Nah, untuk visinya sendiri, itu adalah menjadikan Biore dan juga Uniqlo sebagai pemimpin solusi perlindungan UV di market. Dan kemudian misinya untuk mengedukasi masyarakat tentang perlindungan UV sebagai kebutuhan sehari-hari kita. Brief ini berhasil memberikan arahan yang jelas tentang target audience dan juga big idea campaign, yaitu menggabungkan Biore dan Uniqlo sebagai ultimate duo untuk perlindungan UV. Namun, koneksi antara Biore dan Uniqlo dalam brief awal itu kurang tereksplorasi. Jadi, hubungan antara produk skincare Biore dan pakaian UV protection dari Uniqlo hanya disampaikan secara general saja, tanpa menonjolkan manfaat spesifik dari kolaborasi ini. Misalnya, positioning Biore sebagai solusi harian yang mendukung gaya hidup aktif dengan UV protection Uniqlo ini belum tergambarkan dengan sempurna dan kuat. Nah, rekomendasi dari saya untuk kampanye serupa di masa mendatang, brief dapat dibuat lebih tajam dan juga menjabarkan skenario penggunaan produk secara rinci. Contohnya, gunakan Biore Aqua Rich sebelum menggunakan UV Protection Collection untuk perlindungan maksimal. Nah, dengan positioning yang lebih spesifik, audiens ini akan lebih mudah memahami nilai dari collaboration ini. Oke, masuk ke evaluasi strategic plan checklist. Kampanye ini berhasil menciptakan engagement yang tinggi di platform digital, terutama di Instagram. Yang pertama itu di Instagram ada teaser campaign. Ini kita mau mengundang rasa penasaran audiens dengan visual yang minimalis tapi juga tetap menarik. Nah, kemudian ada giveaway campaign. Giveaway campaign ini sukses meningkatkan partisipasi audiens, terbukti dari peningkatan jumlah komentar dan juga repost. Kemudian yang ketiga itu ada content feed. Nah, desain feeds ini kita buat dengan pendekatan yang simple dan juga premium dari Biore dan Uniqlo sesuai dengan branding mereka. Namun untuk tantangan itu ada beberapa hal yang menurut saya bisa diperbaiki. Yang pertama, pesan kampanye kurang konsisten. Pada fase awareness, pesan campaign terlalu fokus pada edukasi umum tanpa menekankan collaboration di dua produk ini sebagai solusi perlindungan UV. Yang kedua itu ada jadwal posting yang tidak optimal. Approval dari klien ini sering tertunda, jadi menyebabkan jeda antar posting ini terlalu panjang sehingga momentum audiens menurun. Dan yang ketiga, call to action kurang kuat.
Jadi konten yang mendorong audiens untuk membeli produk juga kurang menonjol, sehingga conversion penjualan ini gak sejalan dengan engagement yang tinggi. Jadi engagement tinggi, namun penjualannya tidak ikut naik secara drastis. Kemudian untuk rekomendasi dari saya, ini ada perbaikan alur konten. Kita bisa pastikan setiap fase campaign, mulai dari awareness, consideration, dan juga conversion, memiliki tujuan yang jelas dengan pesan yang konsisten. Dan yang kedua ini ada timeline approval yang lebih efisien. Kita bisa sediakan buffer waktu untuk revisi klien, jadi kita nggak mengorbankan momentum si campaign. Yang ketiga ada call to action yang lebih menonjol. Kita bisa pakai konten yang based on testimonial ataupun tutorial yang menunjukkan manfaat nyata dari produk untuk kita bisa boost pembeliannya. Selanjutnya ada evaluasi infografis. Relevansi dengan tujuan klien, big idea-nya ini menurut saya sangat relevan karena menggabungkan dua produk dari Biore dan juga Uniqlo sebagai solusi UV protection sehari-hari. Ini mendukung goal campaign untuk meningkatkan kesadaran penggunaan sunscreen dan juga pakaian UV protective. Kekuatannya di sini menurut saya pesan mudah dipahami, perlindungan UV yang effortless dan juga stylish. Dan yang kedua itu big idea-nya mendukung sinergi dua brand dengan sangat jelas. Namun ada tantangannya juga. Yang pertama itu ada kurangnya eksplorasi emosional ataupun storytelling yang lebih dalam untuk membangun koneksi audiens. Dan yang kedua ini tidak ada diferensiasi mendalam terhadap benefit Uniqlo dan juga Biore secara spesifik. Pesan utama campaign ini, protect your skin every day in every way, berhasil mencerminkan tujuan untuk mendorong kebiasaan perlindungan UV dalam rutinitas sehari-hari. Kekuatan pesan ini adalah yang pertama ada Sun Smart Habit, ini menekankan kebiasaan sehari-hari untuk selalu sehat. Dan yang kedua, Effortless Style. Ini menarik bagi audiens yang pengen perlindungan UV tapi tanpa mengorbankan gaya. Dan yang ketiga ini adalah Complete Protection. Ini menguatkan solusi komprehensif yang ditawarkan oleh dua produk. Selanjutnya untuk tantangan penyampaian pesannya, yang pertama itu adalah kurangnya call to action yang untuk mendorong audiens melakukan tindakan nyata seperti membeli produk ataupun mencoba rutin UV protection. Yang kedua, tidak ada data pendukung seperti statistik atau testimonial yang memperkuat efektivitas solusi ini. Kemudian untuk communication pathway and tools-nya, yang pertama itu di Instagram. Menurut saya kekuatannya Instagram ini efektif banget karena sifatnya visual dan juga audiens utamanya adalah Gen Z dan juga millennial. Postingan story dan juga feeds itu membantu banget menyampaikan nilai collaboration antar produk. Tapi tantangannya ya konten ini cenderung informatif, namun kurang interaktif aja kalau misalnya pakai infografis seperti polling, quiz, ataupun challenge itu yang bisa lebih interaktif. Yang kedua ini adalah influencer collaboration. Menurut saya, influencer ini sangat membantu memperkuat pesan kampanye melalui skenario penggunaan produk yang relatable. Ini juga efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian, tantangannya itu nggak disebutkan gimana cara kita bisa mengukur keberhasilan antara influencer, engagement, ataupun klik dan juga penjualannya kalau misalnya via influencer ini. Masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya menurut saya big idea-nya ini sangat relevan dengan tujuan klien karena cukup kuat, namun bisa lebih ditingkatkan lagi melalui storytelling yang lebih emosional. Pesannya efektif tapi perlu lebih banyak CTA yang mendorong aksi. Untuk secara media komunikasi, Instagram dan influencer ini efektif banget menjangkau audiens, namun perlu elemen interaktif dan metrik keberhasilan yang lebih jelas. Kemudian ada KPI campaign, berdasarkan goals dan juga efektif, 15% peningkatan engagement dan juga 10% peningkatan penjualan. Untuk secara engagement, itu efektif banget karena kita menggunakan media visual seperti Instagram. Kemudian untuk penjualan, ini kita quite challenging karena CTA ini bisa bikin conversion penjualan, namun kita belum memaksimalkan di situ. Nah, rekomendasi dari saya, kita bisa tambahin storytelling content untuk kita bisa membangun koneksi emosional. Contoh,
kisah penggunaan Biore X Uniqlo dalam aktivitas sehari-hari, dan juga bisa coba untuk exercise konten lainnya. Yang kedua, perkuat CTA yang berorientasi action, misalnya beli sekarang dan dapatkan promo spesial. Dan yang ketiga, tingkatkan konten interaktif di Instagram. Kita bisa buat seperti quiz, ataupun polling, ataupun juga challenge untuk meningkatkan engagement. Dan yang keempat ini, kita perlu mengukur efektivitas influencer dengan lebih jelas melalui engagement rate dan juga conversion penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih di atas adalah langkah-langkah rekomendasi yang bisa saya pikirkan dan juga untuk campaign-campaign kedepannya bisa digunakan. Terima kasih.